never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake. Laga tandang ke Napoli tampaknya meninggalkan dampak tambahan bagi Christian Cifu terkait ketersediaan pemain. Selain cedera yang dialami Hendrik Mkhitaryan, kondisi Davide Fratesi juga perlu diperiksa lebih lanjut. Gelandang tersebut hanya bermain sedikit lebih dari 20 menit di Stadion Maradona kemarin sebelum meninggalkan lapangan dengan beberapa keluhan yang akan dievaluasi secara menyeluruh besok. Menurut laporan calciomercato.com, Fratesi kemungkinan besar akan absen pada pertandingan tengah pekan melawan Fiorentina. Laga Napoli-Inter menjadi cerminan dari jalannya musim ini, di mana segala sesuatu berubah dengan sangat cepat. Dalam waktu 90 menit, pemuncak klasemen berganti. Conte dan timnya berhasil menyalip Milan di puncak klasemen. Namun, yang berubah bukan hanya posisi, melainkan juga persepsi terhadap dua tim yang bertemu kemarin di Stadion Maradona. Demikian pembuka analisis pertandingan di Maradona yang ditulis Fabio Capello untuk La Gazzetta dello Sport sehari setelah kemenangan Napoli 3-1 atas tim asuhan Cifu. Begitu peluit akhir berbunyi, saya mendapat kesan bahwa peran kedua tim benar-benar berbalik. Napoli terlihat seperti Inter yang kita kenal selama ini, tim yang solid, determinatif, dan efisien, tak tersentuh sejak pertengahan September. Sementara Inter justru tampak seperti Napoli yang terpuruk antara Torino dan Eindhoven. Tim yang kacau, rapuh, dan kehilangan identitas. Lanjut Capello. Mungkin kemenangan atas St. Louis di ajang Eropa membuat para pemain Inter terlalu percaya diri. Dalam sepak bola, rasa aman berlebihan bisa menjadi jebakan berbahaya. Jika dipikir-pikir, saya rasa Cifu mungkin sudah merasakan sesuatu sejak beberapa hari sebelumnya. Dan keputusan untuk memberi pemain 1 hari libur antara laga di Brussels dan Napoli muncul sebagai upaya meringankan beban mental tim. Pelatih Inter itu sangat piawai mengelola aspek psikologis pemainnya. Ia mencoba langkah berani, tapi kali ini tampaknya tidak cukup. Di lapangan, saya melihat Inter yang sering kehilangan organisasi dan para pemain pengganti kali ini justru lebih banyak mengurangi efektivitas ketimbang menambah. Alih-alih mencari ruang dengan kecepatan, pemain yang masuk dari bangku cadangan terlalu lama membawa bola. Kesalahan seperti ini memang bagian dari perjalanan dan belum ada yang benar-benar hilang. Milan pun sempat tersandung saat melawan Pisa beberapa hari lalu karena terlalu yakin akan menang dalam laga yang sebenarnya masih harus diperjuangkan. Inter sendiri terpeleset dalam duel perebutan Scudetto melawan juara bertahan. Tim Nerazzurri memiliki semua model untuk segera bangkit kembali, asalkan mereka sadar bahwa harus memberikan lebih dan tanpa kesatuan tujuan yang selama ini menjadi motor kesuksesan mereka, perjalanan tidak akan berjalan jauh. Mantan wasit Serie A Massimiliano Saccani turut bergabung dalam gelombang kritik terhadap keputusan penalti yang diberikan kepada Napoli dalam laga melawan Inter. Dalam program La Domenica Sportiva, Saccani menjelaskan pandangannya. Penalti itu salah. Maurizio Mariani keliru meniup peluit. Giovanni Di Lorenzo memang terkena kontak, tetapi peluit dibunyikan 8 detik setelah insiden terjadi. Dari tayangan yang terlihat, kesannya Di Lorenzo justru mencari penalti itu sendiri dengan memperlebar kaki kirinya. Dari segi intensitas maupun dinamika, ini bukanlah pelanggaran yang layak diberikan penalti. Saccani juga menambahkan catatan penting lainnya. Hal lain yang tidak saya sukai adalah timingnya. 8 detik berlalu, dan satu-satunya yang tampaknya mempengaruhi keputusan Mariani adalah asisten wasit. Selain itu, seharusnya VAR turun tangan untuk membatalkan penalti ini demi mengembalikan kebenaran di lapangan. Ini adalah kesalahan yang jelas dan nyata, dan saya sama sekali tidak menyukai intervensi asisten terhadap keputusan awal Mariani yang sebenarnya tidak meniup peluit. Serse Cosmi yang berbicara kepada Sport Mediaset menyampaikan pendapatnya mengenai penalti yang memicu kontroversi dalam laga Napoli-Inter. Berikut pernyataannya. Terhadap Di Lorenzo, itu bukan penalti. Hal itu cukup jelas. Nanti lama-lama penjaga stadion juga akan dipanggil ke VAR. Ia akan angkat tangan dan berkata,
Menurut saya itu penalti. Tidak bisa seperti ini. Dan dalam hal ini saya sepakat dengan Marotta. Harus ada pedoman yang jelas. Pungkasnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake. Presiden Lazio, Claudio Lotito, berbicara kepada DAZN sebelum pertandingan melawan Juventus dan turut menyinggung polemik wasit yang muncul setelah laga Napoli-Inter. Saya berpikir bahwa sebuah sistem harus dijalankan, namun juga perlu diguncang ketika perlu. Saat terjadi pergantian generasi dalam tubuh perwasitan, proses itu harus didampingi. Jika ada hal yang tidak berfungsi, harus ditunjukkan, tapi dengan tujuan untuk memperbaikinya. Kalau tidak, yang terjadi justru kerusakan, bukan kemajuan. Semua itu harus dilakukan dengan transparansi penuh, agar kita memiliki jajaran wasit yang sesuai dengan kebutuhan sepak bola kita. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake. Dari studio Sky Calcio Club, BP Bergomi menyampaikan pujian besar untuk Christian Chivu atas pernyataannya setelah kekalahan Inter dari Napoli. Chivu adalah seorang raksasa dalam hal komunikasi. Sebelum pertandingan, ia memuji pekerjaan pelatih sebelumnya, dan setelah kalah, ia tidak mencari-cari alasan. Ia berbicara dengan sopan luar biasa. Pesan seperti inilah yang seharusnya menjadi teladan di dunia yang penuh ketidakkonsistenan. Kami telah membahas berbagai insiden, tetapi kemarin terjadi sesuatu yang unik. Dalam sepak bola modern, saya belum pernah melihat penalti diberikan oleh asisten wasit. Napoli pantas menang, dan pendapat saya tentang Inter tidak berubah. Selama pertandingan berjalan bersih, mereka tahu cara bermain sepak bola dengan baik. Tapi, itu tidak berarti mereka bisa memenangkan liga. Ini adalah kelemahan struktural tim yang sudah berlangsung selama 4 tahun. Inter tidak mampu memenangkan duel individu. Inter selalu menjadi tim yang paling terampil, bukan yang paling kuat. Di Eropa, sepak bola dimainkan dengan cara berbeda. Dan karena itu, mereka bisa melangkah lebih jauh. Bergomi kemudian memperdalam pandangannya. Masalahnya bukan soal memainkan 3 pertandingan dalam seminggu, tetapi tentang struktur tim. Tim ini sama seperti tahun lalu, hanya setahun lebih tua. Berbicara kembali tentang pernyataan sang pelatih, ia menambahkan, yang penting adalah apa yang ada di dalam diri. Kamu tidak bisa kehilangan jati dirimu. Chivu telah masuk ke dalam pikiran para pemainnya, dan cara komunikasinya memang sudah tepat. Diskusi kemudian berlanjut dengan Alessandro Del Piero, yang berpendapat bahwa Chivu bertentangan dengan BP Marotta. Bergomi menanggapi, setiap orang memiliki jalannya sendiri dan menjalankan perannya masing-masing. Perdebatan semakin meluas saat membahas apakah Inter masih menjadi tim terkuat di Liga. Pandangan yang dipegang Del Piero namun dibantah keras oleh Bergomi. Dengar, yang berteriak paling keras belum tentu benar. Kita selalu berputar pada hal-hal seperti ini, padahal sepak bola bisa dilihat dengan jelas. Jangan meninggikan suara dan mengatakan hal-hal seperti itu. Hormati juga pendapat saya. Lebih baik mana, tim yang kalah atau yang menang? Inter dulu adalah tim yang paling terampil karena mampu mengalahkan tim seperti Bayern Munich dan Barcelona. Tapi sekarang tim ini lambat, sulit mempertahankan tekanan tinggi. Kelebihan mereka adalah tetap bertahan di papan atas tanpa belanja besar, hanya mengandalkan pemain bebas transfer dan memaksimalkan potensi pemain yang ada. Namun saat ini, Inter membutuhkan bek cepat, gelandang dengan kekuatan fisik, dan penyerang yang mampu menang 1 lawan 1.